Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan empat kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur. Ia muadzin tetap Masjid Nabawi. Semula ia seorang budak milik seorang kafir, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkannya banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas di bawah terik matahari sambil meletakkan batu besar di dadanya. Sehingga Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu tidak bisa bergerak. Lalu ia berkata kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu hanya berkata, "Ahad, ahad, hanya satu yang berhak disembah." Malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh luka. Esok harinya dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuannya berharap ia akan meninggalkan Islam atau menggelebar mati. Orang yang menyiksa Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu sampai keletihan sehingga perlu bergantian, kadang kala Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan terkadang orang lain. Setiap orang berusaha menyiksanya sekuat tenaga. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat penderitaan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia membeli Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dan memerdekakannya. Faedah: orang-orang musyrik menjadikan berhala sebagai sesembahan, sedangkan Islam mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan dari lisan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu selalu terucap ahad, ahad. Hal itu karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cinta dunia yang palsu pun, kita melihat seseorang yang mencintai seseorang tentu akan merasa nikmat bila menyebut nama orang yang dicintainya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas nama akan tersebut-sebut. Lalu, bagaimana dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu didera dengan segala siksaan. Ia diserahkan kepada anak-anak Makkah untuk diarak di lorong-lorong. Akan tetapi dari bibirnya selalu terucap ahad, ahad. Dengan pengorbanannya itu, dia mendapat kehormatan sebagai muadzin baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika tinggal di Madinah maupun dalam perjalanan. Setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, dia tinggal di Madinah untuk beberapa lama. Akan tetapi karena melihat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada di tempat, sulit baginya untuk terus tinggal di Madinah Thayyibah. Oleh karena itu, ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad di Syam. Dia pun berangkat berjihad dan beberapa lama tidak kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, masihkah kamu setia kepadaku? Mengapa kamu tidak pernah menziarahiku?"
Begitu bangun, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma meminta untuk mengumandangkan adzan. Ia tidak dapat menolak permintaan kedua orang yang sangat dicintainya. Dia pun memulai adzan. Tatkala suara adzan seperti pada masa hidup baginda Rasulullah SAW sampai di telinga penduduk Madinah. Madinah pun gempar, para wanita pun menangis dan keluar dari rumah-rumah mereka. Setelah tinggal beberapa hari di Madinah, ia pun kembali ke Syam. Menjelang tahun 20 Hijriah, dia wafat di Damaskus dari kitab Usudul Ghabbah. Demikianlah kisah Islamnya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habsyi radhiyallahu anhu dan penderitaannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkah dan kenikmatan kepada pemirsa yang mendengarkan dan membacanya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.